Baik, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan. Amin. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Baik saudara-saudara, saya menyapa kita semua di gereja ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di rumah masing-masing. Shalom. Saudara-saudara, kita mengucapkan selamat datang buat orang tua kita, Opa Atongkai Galamba, Opa Meli, Bapak Christian Galamba, boleh bersama-sama dengan kita. Usia nanti akan menjelang 87 tahun. Ya, kita aplaus ya. Luar biasa. Jadi Opa ini masih bawa mobil, nyetir sendiri, poso tentena bola balik. Ya, 87 tahun, poso tentena bola balik. Bahkan lalu pernah ke Piura begitu ya. Jadi Opa bilang enjoy aja. Dulu waktu masih di Jakarta juga begitu. Pernah pingsan di mobil. Opa bilang enjoy aja. Kita kalau pingsan sudah repot luar biasa. Opa bilang udah jangan khawatir, enjoy aja begitu ya. Jadi ya kita bersyukur Opa sehat selalu ya. Nanti sebentar kita minta sepatah dua kata ya untuk memberikan pengarahan kepada kita jemaat Gloria yang nanti baru akan merayakan ulang tahunnya yang keempat di bulan Oktober tanggal 29. Dirangkaikan dengan ulang tahun ke-75 sinode kita GKST yang akan menjadi pelayan firman nanti Pastor Debbie Basir ya. Kita minta dia tanggal 22, dia ada di Jakarta, di Surabaya, lalu dia bersedia di tanggal 29. Jadi sekali lagi selamat datang Opa bersama Lian Galamba ya. Nah, selamat datang di sini. Kalau nanti datang lagi sudah ada tempat ya. Mudah-mudahan Engkai dan Oma kembali pindah di Jakarta begitu Mamel ya. Kita doakan ya. Kita doakan ya supaya kita bisa bersama-sama lagi. Baik, saudara-saudara, puji Tuhan, kita terus doakan Bapak Fredintore, Bapak Deno yang beberapa minggu ini bersama-sama dengan kita dalam rangka pengobatan. Ya, keluarga ini bersyukur setelah beberapa kali pemeriksaan termasuk MRI yang detail, MRI kontras di Rumah Sakit UI,
yang dikhawatirkan benjolan di dalam otak, tidak ada. Ya, memang ada masalah di kepala, tapi bukan itu. Nah, itu keluarga ini sungguh sangat bersyukur. Kita dukung terus doa ya. Jadi nanti hari Kamis akan ke UI, untuk penyimpulannya. Ya, bagaimana selanjutnya, apa tindakan medis yang mau diikuti, kita dukung terus doa ya. Karena bagi kita tiada yang mustahil bagi Allah. Kemudian yang kedua, doa orang benar jika dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Jadi kita dukung terus doa. Lalu terima kasih kepada keluarga NN, tidak mau disebutkan namanya, yang menyumbang lilin. Ini bukan lilin biasa, lilin elektrik ya. Jadi kita nggak perlu lagi cari-cari Korea untuk nyalain. Tapi tadi saya bilang supaya kelihatan dinyalain, ditutup kayak begini ya. Padahal cuma ditindis itu ya, cuma ditindis ya. Nanti sebentar mau tiup bagaimana itu ya? Tiup tutup juga begini, begitu ya. Jadi terima kasih ya kepada keluarga yang menyumbangkan. Kita puji Tuhan, berkat Allah selalu mengalir dalam kehidupan kita. Hal lain yang kita syukuri, kemarin baru saja dilaksanakan musyawarah besar Ikatan Keluarga Sulawesi Tengah, IKST, mirip-mirip GKST begitu ya. Jadi tapi ini IKST. Jadi kemarin sudah lakukan musyawarah besarnya pada bulan yang sebelumnya Mubes. Jadi kemarin Mubes sudah terpilih ketua umumnya Dr. Mulyadin Malik. Ya, kita doakan ketua umum yang baru ini akan memimpin IKST, di mana salah satu paguyuban menjadi bagiannya adalah paguyuban dari Poso, Morowali dan Morowali Utara, dan paguyuban-paguyuban yang lain ada 13 paguyuban. Saya kira kita memerlukan itu ya, karena seperti yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang ikut berbicara, kita ini ketinggalan dari masyarakat kerukunan-kerukunan yang lain. Jauh ketinggalan kita ya. Maka itu kita ketinggalan dalam banyak hal. Belum lagi kita bicara soal Ikatan Keluarga Poso, Morowali ya, yang sekarang ini lagi kita usahakan untuk kembali aktif. Ya, kalau tidak aktif kita itu akan ketinggalan dalam banyak hal. Ya, kita bersyukur untuk semuanya. Ya, saya dengar ada beberapa dari kita ikut masuk di dalam kepengurusan. Itu sangat bagus ya, untuk belajar organisasi dan juga untuk mengenal. Terutama dari jemaat ini, kita tidak boleh menjadi organisasi yang tertutup. Sekarang ini eranya organisasi yang terbuka. Siapa yang tidak berinteraksi atau menjalin hubungan dengan pihak yang lain, dia akan ketinggalan. Apalagi gereja, dalam pandangan saya gereja kalau dia tidak terhubung dengan gereja-gereja lain, dia akan menjadi fosil. Dia akan menjadi suatu barang bersejarah yang tidak akan berfaedah. Nah, mengapa saya membicarakan ini? Karena Dr. Eka Dharma Putra dulu pernah mengatakan, gereja-gereja sekarang ini keluar itu insignifikan. Dia keluar itu tidak melakukan hal-hal yang signifikan, ke dalam melakukan hal-hal yang irrelevan, enggak relevan. Ya, karena dia menutup diri. Bagaimana kita akan bersaksi kalau kita tidak bergaul? Jadi harus melakukan interaksi, terlibat dalam kancah dunia ini dalam bidangnya masing-masing, supaya GKST itu dianggap ada, atau dalam bahasa lainnya mempunyai langkah-langkah dan pelayanan yang signifikan bagi masyarakat dan bagi banyak orang, ke dalam relevan. Jadi bukan irrelevan, relevan. Mengapa kita harus belajar di GBI, di Katolik dan lain-lain sebagainya? Supaya kita mengambil hal-hal baik dari sana untuk kita terapkan di gereja kita. Orang GBI itu melayani sekolah minggu itu, luar biasa, sangat maju. Mereka bilang kepada saya, Pak Pinehas, kita tidak bisa hanya mengandalkan sekolah minggu satu kali, nggak bisa. Lalu bagaimana? Mereka buat kelas pengajaran iman. Kalau bukan Rabu, Jumat, Selasa, Kamis, tambah 2 hari. Itu sekarang ini nggak bisa cuma mengandalkan hari Minggu saja. Saya pikir maju sekali. Nah, kalau kita tidak berdiskusi, kita tidak
belajar, kita ketinggalan. Ya, lama-lama nanti anak-anak kita banyak dicecoki oleh banyak hal dari luar, lalu kemudian firmannya sendiri kurang. Ya, jangankan sekarang, dulu saja kita agak kewalahan. Dulu saya pulang pimpin dari ibadah jam 6 di Palu ya, lalu sampai di kompleks di mana saya tinggal, di situ ada sekolah minggu. Nah, Ibu Asni, guru sekolah minggu bilang begini, Pak Pendeta, saya kesal sekali. Kenapa? Itu si Ius. Oh, Ius memang bandel ya. Ada anak kami, tapi sekarang udah kawin. Oh, sekarang dia sudah hebat. Kenapa? Apa? Ius bilang, kan saya tanya, anak-anak, siapa orang yang pernah berjalan di atas air? Langsung diangkat tangan. Oh, ibu guru bilang, hebat ini Ius. Siapa Ius? Wiro Sableng. Wiro Sableng. Dia nonton Wiro Sableng lari di atas air. Padahal yang Ibu Asni harapkan Tuhan Yesus, tapi lebih kuat Wiro Sableng di kepalanya daripada cerita Tuhan Yesus. Artinya cerita-cerita itu sudah merebut ya pikiran mereka, dan karena itu tidak bisa biasa-biasa lagi. Harus dilakukan dengan begitu intens ya. Kita doakan, terus berdoa ya, karena bergereja itu harus terus berdoa supaya sekali kelak kita nanti dapat tempat di mana ada ruang sekolah minggu. Puji Tuhan sekarang kita boleh pakai tenda, ada kursi-kursinya. Ini nanti akan menjadi catatan sejarah yang indah untuk dikenang, begitu ya. Di sana ada Farel Prayoga ya, Farel Vaneka begitu ya. Ada si Evi tadi, ada si Jill, ada si Abel. Nah, itu tadi ya, berempat itu ya. Si Chloe nggak bisa datang karena mamanya demam. Kemudian si Janet sama si Jojo ini belakang ini suka demam gitu ya. Kalau lagi demam berarti kita doakan berproses ya. Nanti Engkai atau Opa akan membantu kita untuk berbicara dengan Sinar Mas ya. Ada satu tempat di Gunung Sahari, apakah itu bisa kita pakai untuk beribadah. Lalu Ibu Ros punya tugas untuk ke gedung Kana yang di Gondang Dia, itu gedung pertemuan. Apakah bisa? Kita berpikir kalau ini nanti direnov, ya kita harus ada tempat juga begitu ya. Nah, saya kebagian tugas untuk Salemba 49 ya, untuk menjajaki. Ada juga yang di Hotel Pardede. Kemudian Pak Aan sama Pak Yohanis itu nanti mereka cari kompleks di, katanya ada tempat di situ banyak sekali gereja. Jadi kalau kita beli tempat di situ lalu bangun gereja, izinnya nggak terlalu susah. Biasanya begitu. Kalau di suatu kawasan ada banyak gereja, lalu kemudian ada rumah dijual, kita bangun untuk izinnya nggak terlalu susah. Oh, jangan bangun di tempat yang belum ada tempat-tempat kebaktian, itu susah ya. Cilegon lihat kemarin ya, jadi rame kan, ditolak pembangunan HKBP. Dari 20 tahun lalu waktu saya aktif di gereja-gereja di Banten, kita udah tahu di sana nggak bisa. Banyak orang-orang, teman-teman pendeta harus kebaktian di komplek Kopassus Serang. Jadi mereka setiap minggu dari Cilegon naik bus mobil pribadi datang ke komplek Kopassus untuk beribadah. Nah, sampai sekarang masih sulit ya. Jadi kalau mereka saja jauh-jauh harus datang ke komplek Kopassus, mengapa kita sudah ada gereja di mana-mana, lalu kalau tidak bergereja hari Minggu, memang itu luar biasa menurut saya ya. Saudara-saudara, hari ini kita akan berbicara satu topik mengenai tanggung jawab beribadah di gereja dan di rumah. Jadi kita akan berbicara soal bergereja, tanggung jawab beribadah di gereja dan di rumah. Nah, saya akan mulai dengan uraian dari Profesor William Barclay. Dia menulis satu tafsiran, beberapa tafsiran populer. Judulnya Pemahaman Alkitab Sehari-hari. Untuk bagian kisah para rasul dan perikop ini, dia mengurut hal-hal yang harus kita pelajari dari jemaat mula-mula yang tadi sudah dibaca. Yang pertama itu jemaat yang mau belajar.
Ya, jadi jemaat yang mau belajar, makanya mereka selalu kumpul untuk kemudian belajar. Belajar tentang apa? Belajar tentang hikmat Tuhan. Saudara-saudara, yang tertinggi itu adalah hikmat Tuhan. Maka kita harus selalu mau belajar. Itulah sebabnya kita harus selalu membuka firman. Kalau tidak sempat buka Alkitab, di grup-grup WhatsApp, di media sosial, banyak link-link yang bisa kita cari. Kita klik, kita buka, di sana banyak firman Tuhan setiap hari. Kita bersyukur dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang memungkinkan kita dengan mudah untuk terhubung dengan grup, dengan website atau apapun untuk membaca firman Tuhan. Itu luar biasa. Jadi walaupun kita dari kecil sudah selalu membuka Alkitab, jangan pernah berhenti. Jadi jemaat mula-mula adalah jemaat yang terus-menerus belajar. Yang kedua, jemaat mula-mula adalah jemaat yang terus bersekutu. Jadi sifat persekutuan itu menjadi sifat ciri, ya, itulah kita sampai sekarang disebut persekutuan gereja, persekutuan jemaat. Kalau dulu PGI itu namanya dewan gereja-gereja di Indonesia, tapi kalau dewan terkesan birokratis, maka lalu kemudian disebut persatuan gereja-gereja di Indonesia. Tapi kalau persatuan belum mendalam, makanya diubah lagi menjadi persekutuan. Karena sifat gereja adalah persekutuan. Kita bersekutu dengan sesama di dalam Yesus Kristus. Doa Tuhan Yesus, biarlah aku dengan engkau ya Allah, engkau dengan aku, dan mereka semua di dalam kita. Ut omnes unun sin. Semoga mereka semua menjadi satu, sama seperti aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, mereka di dalam kita. Itu persekutuan yang erat. Makanya gereja-gereja itu berada dalam proses untuk selalu belajar. Selain hikmat Tuhan, belajar hidup bersama-sama. Makanya kita miris ya kalau mendengar ada gereja-gereja pecah lagi, pecah lagi. Dulu gereja-gereja itu mudah sekali pecah dan mudah membentuk sinode. Akhirnya PGI membuat syarat baru. Untuk menjadi sinode harus punya anggota jiwa 10.000. Kalau dulu 4.000. Kalau 4.000 masih bisa dorang bak kumpul, kemudian cari-cari jemaat. Sekarang 10.000. Itu susah sekali. Ada beberapa calon sinode, saya dengar dulunya udah siap-siap untuk mendaftar, tiba-tiba ada perubahan bahwa syarat untuk membentuk sinode adalah harus 10.000 anggotanya. Gereja-gereja itu lalu kemudian tidak jadi, tidak bisa mendaftar sampai sekarang. Nah, sebenarnya bukan mau menghalang-halangi gereja, bukan. Bahwa gereja itu berkembang, oke, kita dukung. Tetapi seringkali gereja-gereja itu tambah banyak hanya karena terpecah-pecah. Survei yang dilakukan oleh PGI, banyak sekali gereja baru, tapi jumlah anggotanya tetap. Jumlah kekristenan di Indonesia tetap nggak bertambah. Itu menjadi pertanyaan besar. Kok gereja bertambah, sinode bertambah, tapi warga kita tetap? Didapatilah bahwa kemudian gereja bertambah karena pecah lagi, pecah lagi. Kita berdoa supaya kita jangan seperti itu. Kalaupun ada pertambahan, itu sesuatu yang alami sebagai sifat dari gereja kita yang misioner dan visioner. Jadi ada pertambahan, perkembangan karena visi misi itu. Ya, jadi dari Tangerang sudah meminta untuk dibuka kebaktian di sana. Oke, kita buka kebaktian di sana. Mudah-mudahan tanggal 18 minggu depan bisa dimulaikan. Jadi nanti kami minta tolong Ibu Evangelis Cindy Panenganan untuk bantu pelayanan di sana ya, karena harus ada pelayan utamanya di sana. Semoga nanti itu bisa berjalan lancar. Jadi kita harus mengerti betul bahwa sifat kita adalah bersekutu. Di mana-mana kita bersekutu. Nah, persekutuan itu akan berdinamika dengan begitu luas. Ya, lalu ada Batak, ada Nias, kemudian ada kita dari GKST.
Apakah ini menyalahi oikumene? Tidak. Tidak. Banyak orang mengatakan, lalu apa artinya oikumene? Kalau semua gereja lalu kemudian dibuka di mana-mana. Saudara-saudara, saya membaca buku Adat dan Istiadat, Adat dan Injil yang ditulis oleh Alohtar. Dia bicara tentang gereja Batak. Nah, kita ini bertumbuh dengan budaya. Kita bertumbuh, tidak ada orang yang bertumbuh tanpa budaya. Kita bertumbuh dengan budaya. Itulah sebabnya ada gereja Batak, ada gereja Nias, ada gereja Kalimantan, ada GKST. Kita memang tidak dikhususkan untuk satu budaya, karena GKST kan terdiri dari bermacam-macam budaya. Ada Posonya, ada Morinya, ada Napunya, ada Badanya. Memang kelihatan agak sama, tapi sesungguhnya ada perbedaan, dan itu ciri khas yang bagus, kekayaan yang perlu kita pelihara. Lalu kalau GKST ada di Jakarta, apakah itu menyalahi oikumene? Tidak. Kita sedang menghidupi kekristenan kita dari latar belakang kita sebagai orang berbudaya Poso, Mori, Napu, Bada, dan itu jangan dihapus. Para sosiolog mengatakan seorang manusia yang tercerabut dari akarnya adalah manusia yang malang. Gereja jangan mencerabut orang dari budayanya. Jadi kita harus menghidupi keposoan kita, kemurian kita, kenapuan kita, kebadaan kita, lalu kita bekerja bersama-sama dengan orang Kristen Batak, orang Kristen Jawa, orang Kristen dari manapun. Lalu ini akan membuat kekristenan menjadi berwarna-warna, menjadi indah begitu ya, tidak pucat pasi karena hanya satu yang dominan di sana, misalnya satu cara atau satu kemudian model. Jadi itu yang kemudian kita ingin hayati, tetapi dalam premis tadi, bersekutu. Di mana-mana kita ada, bersekutu. Saya senang sekali mengikuti pelayanan-pelayanan di Jakarta, apalagi waktu itu saya lama di POUK, Persekutuan Oikumene Umat Kristen. Itu di mana-mana ada komplek, lalu orang Kristen berkumpul. Mari kita beribadah, karena gereja kita jauh-jauh. Selalu ada sifat persekutuan itu, ingin kemudian beribadah bersama-sama. Jadi pelajaran yang kedua, gereja itu selalu punya nilai sebagai persekutuan orang-orang percaya. Itulah sebabnya dibuka dengan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dulu orang bilang, orang-orang Kristen itu terlalu kaku, ada votum lah, ada pengakuan dosa lah. Itu penting. Eklesia itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar, bisa dari rumahnya, bisa dari kehidupan lamanya. Eklesia itu adalah istilah Yunani untuk rapat-rapat masyarakat Yunani. Kalau kita di kampung-kampung itu ada gombolipu, rapat, ya. Nah, eklesia adalah rapat desa atau rapat-rapat dari kelompok-kelompok orang Yunani yang dibuka di dalam apa? Di dalam nama Kaisar Agustus misalnya, baru sah. Eklesia diadopsi di dalam gereja, tapi bukan dibuka dengan nama Kaisar Agustus, melainkan in the name of Jesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah sebabnya votum begitu penting di dalam ibadah kita. Jadi bukan soal liturgi, bukan. Itu soal penegasan ibadah ini bukan dibuka dengan nama Pinehas, bukan dengan nama siapa-siapa, apalagi nama dewa-dewa, tetapi dengan nama Tuhan. Nah, itu penghayatannya. Yang ketiga, saudara-saudara, jemaat mula-mula adalah jemaat yang selalu berdoa, tekun berdoa. Jadi kita terus berdoa ya. Saya tidak akan menjelaskan ini lebih jauh, cuma mau mengatakan doa itu luar biasa. Saya mengalami keajaiban-keajaiban doa. Ada beberapa fase kehidupan saya, kalau bukan doa, saya tidak bisa menembus tantangan-tantangan dan periode-periode kehidupan saya yang bisa saya alami sampai hari ini. Semua karena doa. Ya. Selanjutnya, jemaat mula-mula adalah jemaat yang penuh hormat kepada Tuhan dan juga kepada sesama manusia. Penuh hormat kepada Tuhan dan kepada sesama manusia.
Seorang penafsir lain mengatakan, jemaat mula-mula menganggap dimanapun mereka berada itulah mesbah ibadah mereka. Dimanapun mereka berada itulah mesbah mereka, karena mereka tahu Tuhan ada untuk memberkati mereka. Ada punya mesbah doa di rumah? Ya, kalau orang Ambon ada yang disebut nasar, ya. Jadi piring nasar, meja nazar, di mana mereka berkumpul berdoa dan persembahan ditaruh di situ. Oh, jangan coba-coba ambil. Di situ selalu ada uang untuk dibawa ke gereja. Jangan coba-coba ambil. Itu begitu tinggi komitmen mereka. Kita punya mesbah doa, mungkin tidak berbentuk meja, tapi paling tidak rumah kita menjadi rumah doa bersama. Kalau doa pribadi sih gampang, semua bisa lakukan. Ini doa bersama paling susah. Untuk kumpul orang paling susah. Sebentar saya akan jelaskan terkait dengan doa di rumah-rumah. Selanjutnya, jemaat mula-mula menurut Profesor William Barclay adalah jemaat yang suka berbagi. Jadi ada perasaan untuk saling menopang. Ada saya punya, saya bagi di gereja. Saya punya ini dibagi di gereja, ya kan? Nah, kita menerima semuanya, ya. Ada dulu waktu di GPN orang sumbang dispenser, orang sumbang tong sampah, ada yang sumbang kontainer, semua yang kita perlukan. Ada yang sumbang mic, ya. Jadi agak enak kita bicara ini. Kalau dulu ada storing-storingnya dengan mic yang kita beli tapi kualitasnya masih di bawah. Nah, ini agak enak ini, ya. Saya kalau pakai mic ini nggak bisa nyanyi, kayaknya jadi penyanyi begitu, ya. Makanya kalau dengar beberapa kali saya nyanyi itu karena saya suka mic, bukan karena saya nyanyi, karena saya suka mic-nya begitu, ya. Jadi ada yang nyumbang lilin begitu, ya. Ada yang nyumbang uang, ada yang nyumbang, saling berbagi. Demi apa? Demi pertumbuhan jemaat. Dan saudara-saudara, kita akan dilatih untuk hidup dalam apa yang disebut shalom Allah dengan sifat-sifat ini. Selanjutnya saudara-saudara, jemaat mula-mula adalah patron. Patron bagi kita untuk belajar tentang jemaat. Jemaat di Indonesia ini ada ribuan. Gereja-gereja itu ada ratusan. Sinode gereja-gereja yang tergabung dalam PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, ada 85 atau 86. Belum lagi dari PGLII, Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili Indonesia. Belum lagi dari PGPI, Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia. Belum lagi dari gereja Baptis, belum lagi dari gereja Advent, belum lagi dari gereja Ortodoks. Itu ribuan. Sangat variatif. Ya, kita puji Tuhan bahwa banyak gereja bertumbuh. Tetapi saudara-saudara, patron kita adalah gereja mula-mula. Kalau kita sudah terlalu jauh berkembang, maka kita harus selalu membuka kisah para rasul 2 ini untuk berbicara bagaimana gereja harus dijalankan. Yang terakhir kata Profesor William Barclay, gereja mula-mula selalu disukai oleh banyak orang. Itu yang dikatakan di bagian terakhir tadi. Pada ayatnya yang ke-47 dikatakan begini, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Pada waktu ketuangan Roh Kudus, Petrus berkhotbah dan banyak orang yang dibaptis, ada sekitar 3.000-an orang. Saudara-saudara, gereja itu ada karena Roh Kudus. Yang kedua, selalu disukai oleh orang. Jadi kita sebenarnya belajar di sini untuk bagaimana kita merapikan hidup kita supaya bisa sejalan dengan cara Yesus. Karena watak kita kan macam-macam. Ada yang keras, ya gitu, ya. Ada yang ada yang diam-diam. Oh, tapi kalau dia ngomong, nyelekit gitu, ya, tajam. Ada yang santai-santai aja kayak opa begitu, ya. Macam-macam variasi, ya. Dengan semua karakter itu lalu kita dibawa kepada jalan Yesus. Kalau ada karakter-karakter yang kemudian keras, tidak mau tahu, tidak mau peduli, masa bodoh, harus disalibkan di dalam salib Yesus supaya muncullah sesuatu yang baru. Karena anggur yang baru
ditaruh di kantong anggur tua, maka kantong anggur tua akan robek. Kain yang baru jika dijahitkan di kain yang lama, maka itu akan merobek kain yang lama. Kita tidak bisa menerima kuasa Allah, Roh Kudus Tuhan, bahkan kehidupan yang penuh anugerah dari Tuhan, kalau kita masih pakai cara lama. Tidak akan bisa. Jadi kita harus menyelipkan seluruh karakter lama itu supaya muncul hal yang baru. Akhirnya saudara-saudara, mari kita wujudkan persekutuan itu, baik di gereja maupun di rumah-rumah kita. Harus ada keseimbangan. Jangan di rumah kuat beribadah, tapi di gereja kuat sekali beribadah, melayani luar biasa, tapi di rumah tidak ada doa-doa bersamanya. Itu pincang. Jangan juga berkata di rumah kami sudah berdoa, tetapi melupakan persekutuan beribadah. Kita harus seimbangkan. Kita bersama-sama di gereja ini untuk belajar. Ya, saya mengenal Melsin, saya mengenal Ibu Ria, Mama Ferel. Ya, kalau ketemu sekali dua kali saya tidak kenal banyak. Tapi setelah itu, oh ini dia. Oh begini si Pak Petrus, begini Pak Jamie. Ya. Kita saling belajar. Itulah sebabnya kita membutuhkan persekutuan beribadah bersama-sama untuk saling belajar. Yang kedua, mari tegakkan ibadah-ibadah di rumah. Sesibuk-sibuknya kita, mari dek, kita berdoa bersama-sama. Itu luar biasa kekuatan doa itu. Kalau pengantin baru, selalu saya mengajarkan itu. Mulailah dengan doa bersama di dalam rumah. Nah, saudara-saudara, refleksi saya yang selalu saya ulang-ulang tentang pandemi. Mengapa pandemi harus terjadi? Banyak penjelasan-penjelasannya. Tapi dari segi iman, satu hal yang disampaikan oleh Ketua PGI, mungkin Tuhan sedang menggiring kita untuk bersekutu di rumah masing-masing. Karena selama ini kita tidak lagi bersekutu bersama keluarga. Kita kan dipaksa. Tanggal 15 Maret orang tidak boleh lagi ke gereja. Kita 22 Maret tidak boleh lagi ke ke kapel ini, dan harus beribadah di rumah. Semua kita berada dalam suasana serba terbatas. Harus distancing, ya, harus social distancing, tidak boleh ketemu. Semua serba dipesan, diusahakan supaya tidak ketemu. Apalagi dulu awal-awal Maret 2020 itu, semua dalam ketakutan. Akhirnya kita beribadah di rumah-rumah. Untunglah kita dibantu oleh handphone, bisa live streaming. Live streaming kita tanggal 22 Maret 2020. Saya bilang, Beng, bagaimana Beng? Bisa Om, kita pakai handphone saja. Makanya saya suka buka live streaming yang pertama. Itu kalau lihat terharu kita, bisa ibadah kita. Gloria bisa ibadah, seterusnya bisa ibadah. Lalu kemudian kita saling melengkapi, ada alat live streaming, kita beli alat-alat, dan sampai hari ini kita bisa live streaming. Ya, kita puji Tuhan dan bersepakat tetap live streaming. Karena ada Reni yang lagi sakit nonton dari Sukabumi, ada Opa Nubi yang selalu tidak bisa ke sini, dia selalu ikutin ibadah kita. Ada beberapa lagi yang sakit yang lain yang saya tidak sebutkan mengikuti dari sini. Jadi saya berpikir alat-alat ini akhirnya membantu kita. Tetapi dulu kita semua dipaksa di rumah. Renungan saya adalah jangan-jangan kita tidak lagi punya doa-doa bersama. Saya punya pengalaman dulu waktu melayani di POUK Larangan Indah. Pertama-tama datang, kalau mau ulang tahun atau mau Paskah, ada pekan keluarga namanya, Pekan Palmarum. 1 minggu pekan Palmarum. Ada doa di rumah-rumah, kita buat jadwal, kita buat bahan renungannya. Begitu juga mau ulang tahun, ada pekan keluarga dalam rangka ulang tahun. Setelah 2 tahun ada yang bilang begini, Pak Pendeta, bisa enggak kalau ibadah di rumah-rumahnya digabung, jangan cuma keluarga-keluarga sendiri saja. Kenapa? Soalnya saya kalau dengan istri, kadang-kadang istri saya bukan istri, rata-rata istri yang mengeluh, paitua, bukan paitua, kalau orang sini bilang, suami saya susah Pak kalau diajak berdoa. Ya kan, kalau di gereja mau, tapi kalau berdoa bersama mana mau dia. Kan ada biasa begitu orang, ya. Berdoa kalau di sini hebat, ngomong khotbah luar biasa.
Pas di rumah itu kayak ini, kayak apa? Kayak apa orang bilang? Kayak orang bisu, ya kan? Tidak bisa bicara, tidak bisa bicara, ya kan? Makanya sekarang kalau acara-acara di rumah, kalau tuan rumah dipersilakan, ya kita dengarkan sambutan dari tuan rumah. Kau aja mah, rata-rata ibu-ibu, kau aja mah, ya kan? Makanya ibu-ibu sekarang yang jadi leader dalam keluarga. Jadi saudara-saudara, persekutuan di rumah itu begitu penting. Harus kita latih, harus kita usahakan supaya menjadi bagian dari kehidupan kita. Saya tutup dengan satu kisah begini. Beberapa tahun lalu ada satu keluarga datang kepada saya dan kemudian dia bilang begini, Pak Pendeta tolong anak saya. Kenapa? Anak saya ini guru agamanya bilang pengetahuan Alkitabnya rendah. Loh kok bisa? Emang dia tidak sekolah minggu? Tidak Pak Pendeta, dia tidak sekolah minggu. Kenapa? Ya kan gereja jauh, ini anak satu-satunya. Ya tidak mungkin kita pergi antar sekolah minggu dulu baru kemudian balik, kemudian kita ke sana lagi, atau kita sudah datang jam 7 nunggu sampai jam 10, ibadahnya jam 10. Lalu ya udah kita kebaktian sekali aja. Anak kami dari kecil, dari baby itu kita bawa sampai dia sudah selesai SD. Dia tidak pernah sekolah minggu. Ngeri kali aku bilang. Kebetulan dia orang Batak kan. Ngeri kali. Iya Pak Pendeta tolonglah. Lalu tolonglah ajarin dia. Ya sudah saya buka kelas buat dia privat. Privat. Saya bilang ini tidak cukup. Kalau bisa ibu dan bapak bantu. Setiap pagi buka Alkitab di rumah. Bangun sebelum pergi ke sekolah. Berdoa pagi. Bacakan Alkitab terus menerus. Untunglah dia patuhi. Jadi anak itu mulai belajar tentang firman. Karena waktu dia ikutin orang tua, ya kan dia tidak bisa nyambung dengan apa yang disampaikan dari mimbar. Anak-anak kecil kan harusnya ada kelas seperti yang kita lakukan. Dalam kondisi terbatas, puji Tuhan, kita bisa lakukan pengajaran bagi anak-anak sekolah minggu. Ini tidak, semua dia ikuti. Akhirnya blank, dia nggak punya pengetahuan Alkitab yang memadai. Akhirnya saya kursusin ada hampir 2 tahun terus menerus, dan mereka berdoa pagi setiap hari. Waktu mau doa pagi, ibu bilang begini, Pak ikut yuk kita doa biar anak kita punya pengetahuan Alkitab. Lalu saudara-saudara, namanya tidak pernah doa, suaminya nggak mau ikut. Padahal suaminya posisi bagus, kerja di bank, tidak mau berdoa. Sudah, dia bilang yang penting saya dengan anak saya setiap pagi. Setelah berjalan 6 bulan, itu tiba-tiba bapak ini bilang begini, suaminya bilang begini, Ma saya ikut ya. Itu istrinya bilang, puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah. Begitu ya. Roh Kudus bekerja. Sampai kemudian anak itu di CD, bapaknya ikut. Luar biasa pekerjaan Tuhan yang bisa kita rasakan melalui persekutuan di rumah. Jadi saudara-saudara, mari kita mengembangkan kehidupan beribadah di gereja maupun di rumah. Karena jemaat mula-mula telah menunjukkan hal-hal seperti itu.